Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Kutai kelompok 1 11 IPS 3. Anggota tim 1 ada Sophia, 2 ada Muslimah, 3 ada Akmal Hidayat Al-Fajri, 4 ada Yoga Permana, 5 ada Fakir Syadi. Latar belakang, Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad 1-4. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukan prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Silsilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sumber sejarah kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan terhindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi saat setelah ditemukannya sebuah prasasti, yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya sebagai Raja Mulawarman dan Asmawawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhirannya namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Ketahui juga selanjutnya dari prasasti Yupa diketahui juga nama-nama raja yang memerintah kerajaan Kutai setelah wafatnya pendiri tersebut, yaitu sebanyak 20 generasi sebagai berikut. 1. Maharaja Kudungga bergelar Anumerta Dewa Warman sebagai pendiri. Yang kedua, Maharaja Aswawarman, anak dari Raja Kudungga. Yang ketiga, Maharaja Mulawarman sebagai raja yang terkenal. Yang keempat, Maharaja Marawijaya Warman. Yang kelima, Maharaja Gajayana Warman. Nomor 6, Maharaja Tunggawarman. Nomor 7, Maharaja Jayanaga Warman. Nomor 8, Maharaja Narasinga Warman. Yang ke-9, Maharaja Gadingga. Yang ke-10, Maharaja Indrawarman Dewa. Yang ke-11, Maharaja Sanggawarman Dewa. Yang ke-12, Maharaja Chandrawarman. Yang ke-13, Maharaja Sri Lanka Dewa. Yang ke-14, Maharaja Gunaparana Dewa. Yang ke-15, Maharaja Wijayawarman. Yang ke-16, Maharaja Sri Aji Dewa. Yang ke-17, Maharaja Mulia Putra. Yang ke-18, Maharaja Nala Pandita. Yang ke-19, Maharaja Indra Paruta. Yang terakhir, Maharaja Dharma Setia. Dari 20 generasi tersebut, raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Namun, setelah peninggalan Raja Kudungga, Kutai dipimpin oleh Aswarman. Pemerintahan Aswarman tidak berlangsung lama, yang kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Mulawarman. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kerajaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman
bukan hanya ditandai dari bentuk tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut. 1. Aspek sosial. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan pada proses adat tertentu. 2. Aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebut di Prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana. Secara jelas isi Prasasti Yupa tersebut adalah Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang mansyur bernama Sang Aswawarman. Ia seperti Sang Ansuman, Dewa Matahari, dengan menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman memiliki putra 3 seperti api yang suci berlumba 3. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang baik, kuat, dan bijaksana. Sang Mulawarman telah melakukan kenduri dengan emas yang amat banyak. Karena kenduri itulah Tugu Batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dari sinilah kita dapat mengetahui kekuatan politik dari Raja Mulawarman. Begitu kuatnya hingga rakyat dan para golongan Brahman pun mendirikan tugu sebagai bukti bahwa dirinya sangat berkuasa pada masa itu. 3. Aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencarian utama, sedangkan lainnya lebih banyak berternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Muaram pernah memberikan 2.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, kerajaan Kutai juga menerapkan sistem penarikan hadiah yang harus diberikan kepada raja bagi pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Kutai. Pemberian hadiah biasanya berupa barang yang mahal atau upeti yang dianggap sebagai bajak. Oleh sebab itu, Kutai mendapatkan banyak pemasukan dari sebagai sumber. 4. Aspek agama. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinannya pada leluhur, terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang berbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal-usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman megalitikum. Kemudian terdapat menhir dan batu berundak. Selain itu, dalam prasasti Yupa menyebutkan tempat pemujaan yang suci bernama Waprakeswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Oleh sebab itu, diyakini bahwa raja sebagai penganut agama Hindu, Siwa bercampur dengan golongan Brahmana, sedangkan rakyatnya dibebaskan untuk menganut agama Hindu dalam aliran lainnya. Masa kejayaan tersebut tak berlangsung lama. Setelah Raja Mulawarman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin, hingga akhirnya kerajaan ini runtuh pada masa kepemimpinan Raja Dharma Setia. Telah dikabarkan bahwa Raja Dharma Setia tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanagara, yaitu Pangeran Anum Panji Mandapa pada abad ke-13 Masehi. Perlu diketahui bahwa kerajaan Kutai Kartanagara berbeda dengan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Mulawarman. Kerajaan Kutai Kartanagara terletak di Tanjung Kute. Kemudian kerajaan inilah yang disebut dalam kitab Negarakertagama pada tahun 1365. Selanjutnya dalam perkembangannya, kerajaan Kutai Kartanagara menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanagara. Inilah awal mula keruntuhan Kutai Mulawarman yang disebut juga dengan Kutai Martadipura. Selanjutnya kekuasaan diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kartanagara.
Adapun isi dari 7 yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli adalah sebagai berikut. 1. Berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintahkan dan memiliki kekuasaan di Kutai. 2. Letak strategis kerajaan Kutai yang berada pada hilir Sungai Mahakam yaitu Murakaman. 3. Tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Aswawarman. 4. Aswawarman dikenal sebagai pendiri kerajaannya dengan gelarnya yaitu Wangkasetra. 5. Wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. 6. Menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. 7. Menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20 ekor sapi kepada Brahmana. Peninggalan Kerajaan Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai yang penting dan tersohor adalah 7 buah prasasti yupa yang bertuliskan dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga kerajaan Kutai. Yupa sendiri merupakan tugu bantu dengan tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip seperti tiang yang berukuran besar. Pada bagian bawah permukaan, terukir tulisan prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dipercaya bahwa maksud orang terdahulu menulis kalimat tersebut adalah untuk memperkenalkan kerajaannya. Selain itu, yupa sendiri memiliki fungsi sebagai prasasti, tiang pengikat hewan, serta lambang kebesaran raja. Berdirinya Kerajaan Kutai Negara. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Kerajaan Kutai Martadipura Mulawarman, berdirilah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan ini diberi Tunjung Kue, Kalimantan Timur. Namun saat ini letak kerajaan tersebut diketahui hanya tersisa semak belukar dan makam kuno yang percayanya sebagai makam keramat. Kerajaan Kutai Kartanegara disebut juga dalam hikayat Raja-Raja Pasir dan Kitab Praraton. Selain itu, cerita masyarakat tentang kerajaan ini dituangkan dalam buku Salasilah Kutai, yaitu sebuah buku atau kitab dengan bahasa Arab Melayu untuk mengisikan kehidupan raja-raja pada masa itu. Berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara. Kisah Kerajaan Kutai dimulai dari seorang kepala suku Jahitan Layar yang memiliki masalah karena belum dikaruniai keturunan setelah lama berumah tangga. Kemudian ia dapat bola emas secara ajaib yang di dalamnya terdapat anak laki-laki. Lantas anak itu diberi nama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Pada waktu yang bersamaan, kepala suku Hulu Dusun juga menemukan seorang anak perempuan yang berada di atas buih Sungai Mahakam. Anak perempuan ini kemudian diberi nama Putri Karangmelenu atau Putri Junjun Buih. Kedua anak tersebut yaitu Aji Batara dan Putri Melenu setelah dewasa menikah dan melahirkan seorang keturunan. Keturunan ini adalah seorang anak laki-laki yang dikenal dengan nama Aji Paduka Nira. Setelah anaknya lahir, Aji Batara akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke tanah Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit. Sayangnya karena ditinggal terlalu lama, Putri Melenu tak tahan hidup sendiri hingga menyeburkan diri ke Sungai Mahakam. Setelah kepulangannya, Aji Batara bersedih hati mengetahui istrinya telah tiada. Akhirnya ia melakukan hal sama dengan menceburkan dirinya ke Sungai Mahakam seperti istrinya. Setelah kedua orang tuanya tiada, Aji Paduka Nira menjadi raja yang sah kedua untuk memimpin Kerajaan Kutai Kartanegara. Aji Paduka Nira pun akhirnya menikahi seorang putri yang bernama Putri Padukasuri. Dari perkawinannya ini lahirlah keturunan yang berjumlah 7 orang anak, yaitu diantaranya 5 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Diketahui bahwa istrinya tersebut merupakan keturunan Kerajaan Kutai Martadipura Mulawarman. Ia merupakan anak dari Raja Gunaparana Tungga, keturunan dari generasi ke-20. Setelah menikah, namanya dikenal dengan Putri Padukasuri, sedangkan nama aslinya adalah Indra Perwati Dewi. Salah satu tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memperkuat kekuatan politik kerajaan. Namun banyak yang menyimpulkan bahwa pernikahan ini hanya untuk menghindari perselisihan antara kedua kerajaan. Setelah masa kepemimpinannya selesai, Kerajaan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Maharaja Sultan. Untuk memperluas ilmu serta kekuasaannya, Maharaja Sultan pergi ke
Majapahit untuk menimba pengetahuan. Setelah kepulangannya dari Majapahit, Maharaja Sultan menikah dengan Aji Padukasari dan dikaruniai anak yang bernama Madasyah. Tak berlangsung lama, akhirnya kepemimpinan ayahnya ini diserahkan kepada anak tersebut, yaitu Raja Madasyah. Pada usia 4 tahun, ayahnya tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, ia dinobatkan sebagai raja. Setelah beranjak dewasa sebagai pewaris tunggal yang sah. Namun, Raja Mandarsyah tidak dikaruniai keturunan selama masa kepemimpinannya, sehingga ia harus menyerahkan kepemimpinannya kepada Tumenggung Bayabaya, hingga akhirnya kepemimpinan yang terus berganti dengan penerus-penerus baru. Silsilah Kerajaan Kutai Kertanegara. Kerajaan Kutai Kertanegara merupakan kerajaan yang memiliki silsilah panjang. Hal ini dikarenakan perkembangan dan transisi masa perubahan keyakinan, yaitu Hindu ke Islam. Oleh sebab itu, kerajaan ini dikenal juga dengan kesultanan. Berikut adalah silsilah kepemimpinan Kerajaan Kutai Kertanegara. Silsilah 1. Aji Batara Agung Dewa Sakti 1300 sampai 1325 Masehi. Yang kedua, Aji Batara Agung Padukanira 1325 sampai 1360 Masehi. Yang ketiga, Maharaja Sultan 1360 sampai 1420 Masehi. 4. Raja Mandarsyah 1420 sampai 1475 Masehi. Yang kelima, Pangeran Tumenggung Bayabaya 1475 sampai 1545 Masehi. Yang keenam, Raja Mahkota 1454 sampai 1610 Masehi. Yang ketujuh, Aji Diranggar 1610 sampai 1635 Masehi. Yang kedelapan, Pangeran Sinumpaji Mendapa ing Martadipura 1635 sampai 1650 Masehi. Yang kesembilan, Pangeran Dipati Agung ing Martadipura 1650 sampai 1665 Masehi. Yang ke-10, Pangeran Dipati Maja Kusuma ing Martadipura 1665 sampai 1686 Masehi. Yang ke-11, Aji Ragi Gelar Ratu Agung 1686 sampai 1700 Masehi. Yang ke-12, Pangeran Dipati Tua ing Martadipura 1700 sampai 1710 Masehi. Yang ke-15, Sultan Haji Muhammad Alieddin 1778 sampai 1780 Masehi. Yang ke-16, Sultan Haji Muhammad Muslihuddin 1780 sampai 1816 Masehi. Yang ke-17, Sultan Haji Muhammad Salehuddin 1816 sampai 1845. Yang ke-18, Dewa Perwalian 1845 sampai 1850 Masehi. Yang ke-20, Sultan Haji Muhammad Alimuddin 1899 sampai 1910 Masehi. Yang ke-21, Pangeran Mangkunegoro 1910 sampai 1920 Masehi. Yang ke-22, Sultan Haji Muhammad Parikesit 1920 sampai 1960 Masehi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.